Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesta Putra, NIM 1911270052, kelas 5B, Prodi IPS, mata kuliah Patologi Sosial, dosen pengampu Syepri Yunarman MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kemarin yang berjudul Kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan selama kesalahan seorang kriminalitas belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Yang B, faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Faktor eksternal, tingkat pendidikan yang rendah, kemajuan teknologi membuat informasi, kesenjangan sosial memicu iri dan dendam, hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal. Rasa kedaerahan yang kental, kepadatan penduduk yang tidak merata. Yang faktor internal, rasa iri terhadap orang lain memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Perbedaan pendapat, memiliki pola pikir materialistis memicu perilaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi. Degradasi mental akibat stres atau depresi. Yang C, bentuk-bentuk kriminalitas. Menurut Keller dan Calhoun, ada 4 tipe kejahatan. Yang pertama, white collar crime atau kejahatan kera putih. Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal. 2. Crime without victim atau kejahatan tanpa korban. Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana. 3. Organized crime, kejahatan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 4. Corporate crime, kejahatan korporasi. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Yang D, angka kasus kriminalitas di Indonesia saat ini. Kepolisian mencatat kenaikan angka kriminalitas dari minggu pertama sampai minggu kedua di 2001. Data kepolisian di tanah air Indonesia menunjukkan kasus kejahatan naik hingga 236 kejadian. Ada 4 jenis kejahatan yang mencolok dalam sepekan terakhir. Pertama, kejahatan konvensional. Pada minggu pertama sebanyak 3.944 kejadian, sedangkan minggu kedua 3.999 kejadian. Terjadi kenaikan 55 kejadian atau 1,39%. Lalu kejahatan transnasional. Pada minggu pertama sebanyak 653 kejadian, sedangkan minggu kedua 830 kejadian. Terjadi kenaikan 177 kejadian atau 27,11%. Kemudian kejahatan terhadap kekayaan negara. Pada minggu pertama sebanyak 51 kejadian, sedangkan minggu kedua sebanyak 57 kejadian. Sedangkan kenaikan 6 kejadian atau 11,7%. Yang selanjutnya E, dampak kriminalitas di masyarakat. Adanya perilaku kriminalitas yang terjadi di masyarakat menimbulkan akibat yang negatif. Yang pertama, keresahan masyarakat. Yang kedua, kerugian
berupa material. Yang ketiga, trauma. 4, rasa tidak nyaman. 5, minimnya rasa tenggang rasa. 6, rasa bersalah yang tinggi. 7, merasa frustasi. 8, dikucilkan. 9, merasa tidak aman. 10, cacat fisik dan mental. Yang upaya dalam menghadapi kriminalitas. Yang A, merupakan upaya pemerintah. Penanggulangan kejahatan dilakukan untuk menggunakan sarana atau penal hukum pidana. Maka kebijakan hukum pada kasusnya pada terhadap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, itu berupa social welfare dan social defense. Yang B, upaya masyarakat. Pertama, tidak ada tebang pilih. Yang kedua, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkat ekonomi. Yang tiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Yang C, penanganan individual. Yang pertama, pengakuan bahwa individu terlibat dalam kegiatan konvensional. Yang kedua, mendorong individu untuk memiliki komitmen bersekolah. Yang ketiga, memiliki teman-teman sebaya yang berperilaku wajar. Yang keempat, mengajarkan orientasi sosial yang positif, menerapkan sanksi dan tindakan disipliner. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.